Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai distribusi peluang binomial. Inilah kelompok kami. Dan ini merupakan garis besar materi yang akan kami sampaikan. Dan materi pertama adalah variabel acak. Konsep variabel acak. Variabel acak dapat didefinisikan sebagai deskripsi numerik dari hasil percobaan. Nilai-nilai numerik tersebut dapat bersifat diskrit atau hasil perhitungan dan bersifat kontinu atau hasil pengukuran. Bisa dilihat perbedaan antara diskrit dan kontinu, di mana diskrit merupakan variabel acak yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang hanya memiliki nilai tertentu dan nilainya merupakan bilangan bulat asli, bukan berbentuk pecahan. Sedangkan kontinu adalah variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel, dapat memiliki nilai-nilai tertentu. Nilainya merupakan bilangan bulat atau pecahan. Kita memiliki contoh soal tentang variabel acak diskrit. Dewi melakukan pelemparan 2 buah dadu 1 kali. Variabel acak X menyatakan jumlah kedua mata dadu. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak. Untuk menjawab soal tersebut, kita dapat memisalkan A1 sebagai angka yang muncul di dadu 1 dan A2 sebagai angka yang muncul di dadu 2. Dapat dilihat dari tabel dadu 1 dan dadu 2, di mana dadu hanya memiliki 6 buah mata dadu. Kemudian X untuk jumlah kedua mata dadu, yakni A1 ditambah A2, sehingga hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak dari jumlah dadu terkecil yakni 1 ditambah 1 yakni 2 dan 6 ditambah 6 yakni 12. Jadi hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak dimulai dari angka 2 sampai angka 12, yakni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Kemudian materi selanjutnya adalah peluang variabel acak. Distribusi peluang variabel acak diskrit. Pada variabel acak diskrit, nilai-nilainya mempunyai peluang. Bentuk penyajian peluang nilai-nilai variabel acak diskrit disebut dengan distribusi peluang variabel acak. Distribusi peluang dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, grafik, atau fungsi. Distribusi peluang disebut juga distribusi probabilitas atau fungsi peluang atau fungsi probabilitas peluang. Nilai variabel acak X dinotasikan dengan fx sama dengan peluang X besar sama dengan X kecil. Nah, selanjutnya kita memiliki contoh soal. Diana melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel. Nah, kita ingat bahwa nilai variabel acak X dinotasikan dengan fx sama dengan peluang X besar sama dengan X kecil. Nah, untuk menjawabnya, pertama-tama X sama dengan mata dadu yang muncul, sehingga dapat kita nyatakan dengan X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena mata dadu hanya memiliki nilai 1 sampai 6. Kemudian peluang diperoleh hasil mata dadu 1, kita substitusikan F1 sama dengan V, X besar sama dengan 1 sama dengan 1/6. Peluang diperoleh hasil mata dadu kedua yaitu F2 sama dengan peluang X besar sama dengan 2 yaitu 1/6. Peluang diperoleh hasil mata dadu 3 yaitu F3 sama dengan peluang X besar sama dengan 3 sama dengan 1/6. Nah, nilainya akan selalu 1/6 karena jumlah maksimal mata dadu adalah 6. Kemudian kita masukkan ke dalam bentuk tabel. Maka jika dimasukkan dalam bentuk tabel, hasilnya akan seperti pada di layar. Nah,
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai distribusi probabilitas bersama. Tabel yang berisi fungsi probabilitas bersama beserta nilai X dan Y merupakan distribusi probabilitas bersama atau joint distribution. Misalkan X dan Y dua peubah acak diskrit, nilai-nilai X meliputi X1, X2 sampai Xn, dan nilai-nilai Y meliputi Y1, Y2 sampai Yn. Maka setiap pasangan terurut X1, Y1 yang merupakan probabilitas bahwa X mempunyai nilai X1 dan Y mempunyai nilai Y1 dengan P X1, Y1 merupakan sebuah fungsi probabilitas bersama dari perubahan acak X dan Y, dan dinyatakan oleh Fxy sama dengan P X sama dengan X gabungan Y sama dengan Y. Oke, sekarang kita akan lanjut ke distribusi marginal. Distribusi marginal adalah apabila kita mempunyai distribusi gabungan dari dua peubah acak X dan Y, bisa diskrit semua atau kontinu semua, maka kita dapat menentukan distribusi untuk masing-masing peubah acak. Jadi, kita dapat menentukan distribusi dari peubah acak X dan distribusi dari peubah acak Y. Secara umum, distribusi marginal peubah acak X ditentukan oleh Fx sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai Nfxy, dan distribusi marginal peubah acak Y ditentukan oleh Fx sigma Y sama dengan 0 sampai N. Untuk setiap X dalam daerah hasil X dinamakan fungsi peluang marginal dari X. Untuk setiap Y dalam daerah hasil Y dinamakan fungsi peluang marginal dari Y. Karena P1X dan P2Y masing-masing merupakan fungsi peluang, maka sigma X P1X sama dengan 1, sigma X P2Y sama dengan 1. Oke, selain distribusi marginal, ada juga distribusi bersyarat. Distribusi bersyarat adalah misalkan nilai X dan Y sebagai variabel acak X dan Y yang menyatakan suatu kejadian dan merupakan himpunan ruang sampel. Maka distribusi bersyaratnya dinyatakan oleh PY sama dengan Y mutlak X sama dengan X sama dengan PX sama dengan X mutlak Y sama dengan Y per PX sama dengan X. Jadi Fx mutlak Y sama dengan Fxy per Hy untuk Hy lebih besar dari 0. Bentuk tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Fxy per Hy bergantung hanya pada X untuk nilai Y tertentu, asalkan X dan Y merupakan variabel acak dari X dan Y. Jika nilai-nilai Fxy bergantung hanya pada Y untuk X tertentu, asalkan X dan Y merupakan variabel acak dari X dan Y, adalah seperti berikut, yaitu Px sama dengan X mutlak Y sama dengan Y sama dengan Px sama dengan X gabungan Y sama dengan Y per Py sama dengan Y. Jadi Fx mutlak Y sama dengan Fxy per Hy untuk Gx lebih besar dari 0. Selain itu, distribusi bersyarat juga terdapat sifat bebas dari variabel acak X dan Y yang dekat kaitannya dengan distribusi bersyarat. Variabel acak X dan Y dikatakan bersifat bebas jika untuk setiap nilai X dan Y kejadian X sama dengan X dan Y sama dengan Y saling bebas, yaitu Px sama dengan X mutlak Y sama dengan Y sama dengan Px sama dengan X. Dengan kata lain, X dan Y saling bebas jika Fx mutlak Y sama dengan Gx untuk setiap X dengan mensubstitusikan Fx mutlak Y sama dengan Gx kebersamaan, yaitu Fx mutlak Y sama dengan Fxy per Hy. Sehingga diperoleh hubungan seperti berikut, Fxy tidak sama dengan Gx kali Hy. Bentuk tersebut merupakan sifat bebas dari peubah acak X dan Y. Sebaliknya, jika ada satu titik saja dari Xy yang membuat Fxy Gx kali Hx, maka kedua variabel acak X dan Y dikatakan tidak bebas. Berarti Fxy tidak sama dengan Gx kali Hy. Kita akan membahas contoh soal. Di sini ada soal, jika X dan Y adalah dua buah variabel acak diskrit
dan fxy merupakan fungsi probabilitas bersama berbentuk fxy sama dengan 1/21 x ditambah y, x sama dengan 1, 2, 3. Maka tentukanlah fx mutlak y dan fy mutlak x. Oke, mari kita jawab. Pertama, kita perlu mencari distribusi marginal dari x dan y terlebih dahulu. Fx sama dengan sigma x sama dengan 1 sampai 3, 1/21 x ditambah y sama dengan 1/21 1 ditambah y ditambah 1/21 2 ditambah y ditambah 1/21 3 ditambah y sama dengan 1 ditambah y ditambah 2 ditambah y ditambah 3 ditambah y per 21 sama dengan 6 ditambah 3y per 21, y sama dengan 1, 2. Selanjutnya, fy sama dengan sigma y sama dengan 1 sampai 2, 1/21 x ditambah y sama dengan 1/21 x ditambah 1 ditambah 1/21 x ditambah 2 sama dengan 1/21 2x ditambah 3. X sama dengan 1, 2, 3. Dengan demikian, berdasarkan rumus distribusi marginal tersebut, kita akan lanjut ke rumus distribusi bersyarat, yaitu fx mutlak y sama dengan fxy per fy sama dengan 1/21 x ditambah y per 1/21 6 ditambah 3y sama dengan x ditambah y per 6 ditambah 3y. Jadi x sama dengan 1, 2, 3. Sekarang fy mutlak x sama dengan fxy per fx sama dengan 1/21 x ditambah y per 1/21 2x ditambah 3 sama dengan sama dengan x ditambah y per 2x ditambah 3, jadi y sama dengan 1, 2. Selain distribusi probabilitas bersama, ada juga rata-rata dan ragam variabel acak. Variabel acak diskrit X dari hasil percobaan dengan distribusi probabilitas PX maupun hasil pengamatan merupakan distribusi frekuensi relatif dari populasinya. Nilai harapan untuk variabel acak X diskrit secara sampel dinotasikan dengan EX dan rata-rata tertimbang hasil pengamatan keseluruhan nilai X secara populasi dinotasikan dengan lambang seperti berikut. Rata-rata sama dengan EX merupakan rata-rata populasi. Sebelum dilanjutkan, bisa kalian lihat di LKS halaman 74. Secara umum, nilai harapan atau rata-rata variabel acak ditentukan oleh rata-rata sama dengan EX sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikali FXI. Sementara itu, ragam atau variansi dari variabel acak X ditentukan oleh ragam sama dengan X dikurangi rata-rata kuadrat dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikurangi rata-rata kuadrat dikali FXI. Dengan menurunkan formula ragam diperoleh ragam sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikurangi rata-rata kuadrat dikali FXI sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat dikali FXI dikurangi 2 rata-rata sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikali FXI ditambah rata-rata kuadrat sigma I sama dengan 1 sampai N FXI dengan sigma I sama dengan 1 N FXI sama dengan 1. Jadi rumus ragamnya itu adalah ragam sama dengan EX kuadrat dikurangi rata-rata kuadrat. Nilai harapan dari variabel acak memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, jika C konstanta maka EC sama dengan C. Yang kedua, jika variabel X dikalikan konstanta C maka ECX sama dengan CEX.
Dan yang ketiga, jika X dan Y variabel acak, maka EX kurang lebih Y sama dengan EX kurang lebih EY. 2. Variabel acak binomial. Variabel acak binomial merupakan variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Percobaan binomial disebut juga dengan percobaan Bernoulli. Diberi sesuai dengan nama penemunya James Bernoulli, seorang matematikawan yang berasal dari Swiss. Beberapa syarat pada percobaan binomial seperti sebagai berikut. A. Percobaan dilakukan berulang-ulang. B. Percobaan bersifat saling bebas atau dengan pengembalian hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lain. D. Setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu kejadian yang diharapkan disebut sukses dan kejadian yang tidak diharapkan disebut gagal. E. Peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. Percobaan binomial dapat diamati melalui percobaan pelambungan uang logam. Sebagai contoh, Nisa melambungkan kepingan uang logam sebanyak 3 kali. Pada setiap pelemparan dilakukan pencatatan terhadap sisa angka. Percobaan ini merupakan percobaan binomial dengan alasan sebagai berikut. Pertama atau A, percobaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua atau B, percobaan saling bebas. Yang ketiga atau C, percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu keluar sisi angka atau keluar sisi gambar. Karena uang logam dilambungkan lagi, maka peluang sisi angka dalam setiap percobaan selalu sama, yaitu 1,5. Eksponen binomial. Bentuk eksponen binomial adalah bentuk eksponen dengan dua variabel, yakni A ditambah B pangkat 0. Bentuk ini dapat diuraikan dengan konfigurasi segitiga Pascal, sehingga bentuk A ditambah B pangkat 3 dan A ditambah B pangkat 4 misalnya dapat diuraikan menjadi bentuk polinom sebagai berikut. A ditambah B sama dengan 1 dikali A pangkat 3 dikali B pangkat 0 ditambah 3 dikali A pangkat 3 dikurangi 1 dikali B pangkat 0 ditambah 1 tambah 3 dikali A pangkat 3 dikurang 2 dikali B pangkat 0 ditambah 2 ditambah 1 dikali A pangkat 3 dikurangi pangkat 3 dikali B pangkat 0 ditambah 3 sama dengan A pangkat 3 ditambah 3 dikali A pangkat 2 dikali B ditambah 3 dikali A dikali B pangkat 2 ditambah B pangkat 3. A ditambah B pangkat 4 sama dengan 1 dikali A pangkat 4 dikali B pangkat 0 ditambah A dikali A pangkat 4 dikurang 1 dikali B pangkat 0 ditambah 1 ditambah 6 dikali A pangkat 4 dikurang 2 dikali B pangkat 0 ditambah 2 ditambah 4 dikali A pangkat 4 dikurangi 3 dikali B ditambah 0 ditambah 1 dikali A pangkat 4 dikurangi 4 dikali B pangkat 0 ditambah 4 sama dengan A pangkat 4 ditambah 4 dikali A pangkat 3 B dikali ditambah 6 dikali A pangkat 2 dikali B pangkat 2 ditambah 4 dikali A dikali B pangkat 3 ditambah B pangkat 4. Dengan aturan kombinasi uraian polinom bentuk A ditambah B pangkat N dapat ditentukan dengan rumus binomial Newton. 3. Distribusi peluang binomial dibagi menjadi dua, yaitu A. Fungsi distribusi binomial. Setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu sukses dan gagal. Oleh karena itu, jumlah peluang kedua kejadian dalam setiap percobaan akan sama dengan 1 karena nilai yang berimbang. Misalkan P menyatakan peluang kejadian sukses dan Q menyatakan peluang kejadian gagal, maka hasil dari P ditambah Q sama dengan 1 atau Q sama dengan 1 dikurangi P. Peluang nilai-nilai variabel acak binomial dapat disusun dalam bentuk tabel atau grafik, sehingga diperoleh distribusi peluang variabel acak binomial. Distribusi peluang variabel acak binomial disebut distribusi binomial. Peluang satu nilai variabel acak binomial dinamakan peluang binomial. Secara umum,
Rumus peluang binomial X kejadian yang diharapkan dari N percobaan binomial dinyatakan P X sama dengan X, B X dibagi N dibagi P sama dengan C, N X dikali P dikali Q, X 0, 1, 2, dan seterusnya sampai N, dan C N X sama dengan N per X NX. Keterangan C NX sama dengan koefisien binomial X. Banyaknya kejadian yang diharapkan dengan X sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. P peluang kejadian yang diharapkan, Q peluang kejadian yang tidak diharapkan. B. Fungsi distribusi binomial kumulatif. Peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan dinamakan fungsi distribusi binomial kumulatif. Misalkan X sama dengan T, maka peluang paling banyak T kejadian yang diharapkan dinyatakan dengan F dalam kurung T sama dengan P dalam kurung X kurang dari sama dengan 1 sama dengan sigma X sama dengan 0 C dalam kurung N, X kali P pangkat X kali Q pangkat N min X. Keterangannya bisa kalian lihat pada layar. Rata-rata dan ragam distribusi binomial. Nilai rata-rata dan ragam distribusi binomial ditentukan oleh kejadian-kejadian dari percobaan binomial. Percobaan ke N dinotasikan sebagai Ln dengan probabilitas P keberhasilan Ln sama dengan 1 dan probabilitas kegagalan Ln sama dengan 0. Rata-rata dari populasi distribusi binomial ditentukan oleh N kali P, P kali Q, N kali P kali Q, dan simpangan baku populasi dari distribusi binomial ditentukan oleh ragam sama dengan akar N kali P kali Q, dengan Q sama dengan 1 dikurang P.